Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Ibu, sebelumnya saya mohon izin Ibu, mohon waktunya sebentar Ibu. Saya mau sharing atau ini Ibu wawancara terkait dengan bagaimana pengambilan keputusan Ibu sebagai kepala sekolah selama ini di lembaga ini Ibu. Ibu, bagaimana pendapat Ibu, atau bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus di sekolah kita yang merupakan mana yang dilema etika atau mana yang bujukan moral, Ibu? Kalau apa yang sudah saya lakukan di sekolah, biasanya sih saya identifikasi melalui informasi yang masuk dari Bapak Ibu Guru, karena Bapak Ibu Guru adalah orang yang pertama mengetahui kasus yang ada di sekolah. Yang kedua, mengidentifikasi masalah tersebut, apakah akar masalahnya, dari mana masalah tersebut bermula, dan informasi itu tentunya juga dari masyarakat sekitar bisa, dari guru-guru bisa, bahkan dari siswa sendiri pun bisa. Dan bagaimana itu kita masukkan dalam rujukan moral atau dilema, ya kita pisahkan menurut masalahnya, mana yang lebih penting dan mana yang lebih tepat. Oke, Ibu. Ibu, menurut Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, di situ misalnya sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana Ibu dalam mengambil keputusan tersebut? Kembali lagi seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, bahwa semua keputusan yang saya lakukan di sekolah pastinya kita musyawarahkan, kita bicarakan bersama dengan dewan guru yang ada, jika perlu dengan komite, jika perlu lagi kita minta masukan atau pertimbangan dari pengawas sekolah. Oke, Ibu. Ibu, mungkin langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini di lembaga? Yang pertama pastinya mengidentifikasi masalah tersebut, mengapa masalah itu ada, apa penyebabnya. Kemudian kita cari beberapa solusi untuk menyelesaikannya dengan membicarakannya dengan para stakeholder yang ada. Kemudian setelah itu baru nanti kita putuskan cara manakah yang baik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, Ibu. Menurut Ibu selama ini yang sudah Ibu laksanakan, mungkin yang paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut adalah yang seperti bagaimana, Ibu? Cara pengambilan keputusan yang tepat ya pastinya dengan mendengarkan beberapa masukan dari beberapa rekan guru yang ada, dan kembali lagi tetap dalam musyawarah sehingga menghasilkan keputusan yang enak untuk semua. Oke, Ibu, mungkin bisa saya garis bawahi. Jadi ini kembali lagi kita kolaborasi musyawarah. Betul. Ibu, mungkin selama ini dalam pengambilan keputusan Ibu ada beberapa tantangan yang dihadapi. Mungkin Ibu bisa ini sharing atau ceritakan, Ibu. Sebetulnya semua banyak tantangan ya, semuanya banyak tantangan. Ya namanya manusia satu dengan manusia yang lain pasti beda pemikiran. Walaupun terkadang pemikiran itu sama benarnya, cuman kita akan lihat lagi manakah yang lebih baik bagi masalah tersebut untuk dijalankan. Terkadang sebuah pilihan memang harus lebih baik di antara yang lain. Ada dua pilihan baik tapi pasti ada yang baik kan gitu ya. Jadi ya tetap kita akan pilih yang terbaik dengan cara mempertimbangkan kondisi bagaimana masalah tersebut, bagaimana lingkungan masalah tersebut. Jadi ada banyak faktor yang harus kita perhatikan untuk memutuskan dari dua hal yang benar yang terbaik untuk pemecahannya. Oke, Ibu.
Ibu untuk terkait pengambilan keputusan untuk menyelesaikannya, nggih Ibu, Ibu apa ada jadwal khusus atau memang langsung diselesaikan pada waktu itu di tempat? Bagaimana Ibu selama ini yang sudah Ibu laksanakan? Untuk pengambilan sebuah keputusan tidak perlu kita jadwal sebetulnya ya Bu. Kita tinggal lihat apakah sebuah masalah itu sangat urgent atau sangat penting untuk saat itu juga untuk diselesaikan. Tetapi kembali lagi ketika kita melakukan sebuah keputusan, apa yang sudah saya lakukan selama ini, bahwa keputusan itu tidak akan saya buat putusan saya sendiri, tetapi tetap melibatkan semua yang ada, entah itu guru, entah itu siswa, entah itu wali murid, entah itu komite, entah itu pengawas. Pasti saya akan melibatkan mereka semua dalam pengambilan keputusan, utamanya di lingkungan sekolah. Oke Ibu, berarti kembali lagi kepada kolaborasi seluruh stakeholder yang ada di lingkungan sekolah, Ibu. Oke Ibu, mungkin adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Ibu? Ya, alhamdulillah selama saya menjadi kepala sekolah semua yang ada di lingkungan sekolah, baik guru, komite, pengawas, bahkan pihak desa, semuanya memberikan pengaruh yang positif ke saya, utamanya guru nggih, karena guru yang terus terang terlibat langsung dengan siswa, dan pastinya mereka yang tahu bagaimana psikologis siswa, bagaimana cara berpikir siswa, bagaimana perasaan mereka, gitu ya. Jadi semua pihak memberikan masukan yang positif ke saya. Jadi saya tidak merasa sendiri. Alhamdulillah Ibu. Baik Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan ini tentang dilema etika yang Ibu sudah jalani? Pembelajaran yang bisa saya ambil bahwa saya sebagai penanggung jawab dan juga sebagai kepala sekolah, bahwa saya tidak boleh egois untuk memutuskan segala sesuatunya, karena keputusan yang diambil harus berdasarkan masukan yang ada, karena keputusan yang diambil oleh diri saya sendiri belum tentu baik untuk semuanya. Jadi saya tetap harus memusyawarahkan segala sesuatunya beserta stakeholder yang ada, baik itu guru, lingkungan sekolah, komite maupun pengawas jika diperlukan. Dan juga bahwa dengan difikirkan banyak orang, sebuah keputusan itu akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik daripada difikirkan oleh satu orang saja. Maka dari itu saya bisa mengambil keputusan bahwa segala sesuatu masalah yang ada di lingkup sekolah akan lebih baik hasilnya jika itu dimusyawarahkan bersama, sehingga kita bisa mengambil keputusan dilema etika dengan baik dan tepat. Ibu, mungkin dapat ditarik kesimpulan Ibu dari beberapa yang sudah Ibu sampaikan. Jadi pada intinya tetap kita kolaborasi Ibu. Benar. Kita tetap mengambil keputusan dengan bermusyawarah Ibu. Yeah. Dan tentunya ini semua kembali lagi untuk kepentingan siswa Ibu. Siswa dan sekolah. Ibu, terima kasih banyak Ibu atas sharing wawancara kita hari ini. Mohon maaf Ibu apabila ada kata yang kurang berkenan. Ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Pagi Bu Yuli. Oke Bapak, mohon waktunya sebentar ya. Siap Bu. Bapak, saya mau sharing dengan Bapak terkait dengan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Mohon izin ya Bapak ya. Bapak
menurut Bapak, nggih, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi itu merupakan kasus dilema etika ataukah rujukan moral? Ya, tentunya di awal kita harus menganalisa dulu permasalahan yang terjadi itu permasalahan apa gitu. Terkait dengan soal kedinasan, apakah ada aturan yang dilanggar? Monggo kita analisa dulu apa penyebabnya dan akibatnya nanti ke depan tuh bagaimana. Apakah itu hanya secara pribadi nanti apa ataukah kelompok nanti di lembaga itu. Jadi kalau memang nanti ada suatu rujukan moral atau dilema etika yang terjadi, ya monggo mungkin di awal kita, kalau itu masalah pribadi kita panggil personalnya dulu. Tapi kalau itu terkait dengan kelompok atau kelembagaan di sana, ya kita langsung melakukan rapat dengan forum itu aja. Kemudian Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, nah seperti tadi itu setelah kita analisis itu apakah itu ada memang personal, yang mungkin kita panggil dulu personalnya gitu. Tapi kalau memang itu secara berefek secara kelompok atau lembaga, ya kita langsung adakan rapat bersama gitu. Dan kalau memang itu masalahnya itu ringan-ringan saja atau hanya ada aturan yang dilanggar tapi berefek ringan, ya mungkin kita selesaikan hari itu juga tuh bisa. Tapi kalau memang ada efek yang panjang sampai mungkin hal-hal yang mungkin di luar ekspektasi kita terkait masalah, misalkan ada dampak yang lebih besar, ya mungkin akan butuh lagi itu yang lebih panjang untuk menyelesaikannya. Ya, itu aja. Oke Bapak, kemudian langkah-langkah seperti apa atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Selama ini ya misalkan itu personal, ya saya panggil personal dulu, kita analisa, kita identifikasi penyebabnya apa, dan kita juga pikirkan nanti akibatnya apa, solusinya bagaimana, itu nanti juga akibat kedepannya dampak bagi personal atau bagi lembaga itu apa. Kalau memang hanya dampak bagi personal mungkin bisa, tapi kalau untuk lembaga mungkin akan sedikit lebih rumit, lebih panjang untuk penyelesaiannya. Jadi setelah personal dipanggil, mungkin nanti kita akan lanjutkan ke rapat dewan bersama, musyawarah bersama. Dan itu pun jika memang itu mesti diperlukan, ya terpaksa mungkin kita harus sharing ke atasan kita. Contohnya kita libatkan komite sekolah, juga bapak pengawas kalau gitu. Oke Bapak, kemudian hal-hal apa saja yang Bapak anggap itu paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Hal-hal yang paling itu ada sebuah keputusan itu adalah keputusan bersama. Jadi setelah kita analisa bersama, kita musyawarah bersama, kita cari solusi bersama, dan akhirnya terciptalah sebuah keputusan atau solusi bersama yang sama-sama baik untuk semuanya. Jadi tidak hanya keputusan saya pribadi, cuma memang sudah dimusyawarahkan, ini loh masalahnya, ini loh solusinya, bagaimana di kedepannya. Jika memang itu sudah disepakati bersama, ya alhamdulillah. Dan jika memang itu masih kita mentok, belum ada solusi, ya mungkin itu tadi kita panggil komite, kita ajak pak pengawas itu untuk duduk bersama. Jadi kita ambil win-win solution gitu. Jadi yang suatu keputusan yang baik untuk masalah tersebut. Gini Bapak. Jadi Bapak ini kolaborasi ya? Kolaborasi. Jadi tidak hanya keputusan saya, tapi keputusan bersama. Kita musyawarahkan. Ini loh masalahnya itu. Jadi ini loh solusinya. Gitu. Jika itu memang kita bisa selesaikan di lembaga, ya cukup di lembaga. Tapi kalau memang terasa sulit atau mungkin karena hal dampak efek domino ke belakang, ya kita ajak pak komite dan pengawas itu aja.
Oke, Bapak. Kemudian menurut Bapak, hal-hal apa saja yang menjadi atau merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Pastinya kan ada tantangan nih Ya, yang Bapak hadapi. ya. Oke. Itu seperti apa misalnya? Tentunya pasti ada yang pernah saya alami di negara kami terkait dengan apa seorang etika. Jadi kan waktu itu beliaunya mengundurkan diri. Gitu. Dilemanya beliaunya adalah seorang yang berpengaruh di desa. Jadi mungkin ketika kita mungkin mengiyakan takut terjadi sesuatu ke belakangnya, dan juga jika memang tetap di sana ya mungkin karena kita kinerjanya kurang gitu. Jadi kan sama-sama, dan juga eman-eman juga terkait data. Beliau sudah lama mengabdi, terus tiba-tiba eman-eman resign gitu eman-eman. Tapi ya itu karena kinerjanya kurang baik, mungkin kita bisa menerima. Tapi karena suatu hal yang tadi itu karena beliaunya orang berpengaruh, eman-eman juga jika keluar dari lembaga gitu. Itu sama-sama memiliki nilai kebaikan. Ya akhirnya ketika kami bermusyawarah mentok, kita panggillah, kita ajaklah Pak Komite dengan Pak Pengawas. Kita timbang di sana mana yang lebih baik. Jadi hal-hal yang baik kita timbang, daripada hal-hal mungkin yang kurang baik. Akhirnya dengan terpaksa, dan mungkin itu sudah keputusan bersama, kita setujui permohonannya. Karena bukan dari sekolah yang beliaunya sendiri yang minta untuk mengajukan permohonan untuk berhenti gitu. Ya cuma kita ke belakang jaga-jaga hal yang tidak diinginkan, karena kan seperti tadi beliau orang yang berpengaruh di desa. Jadi itu kita ajak komite sama pengawas, kita ambil, kita hadapi bersama dampaknya ke belakang. Mungkin bisa saya garis bawahi, tantangan yang Bapak hadapi itu ya tetap secara kolaborasi diselesaikan secara bersama-sama. Mungkin Bapak. Mungkin Bapak mungkin Bapak mempunyai jadwal tertentu, misalnya dalam menyelesaikan suatu kasus dilema etika, Bapak apakah ada jadwal tertentu ataukah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau Bapak bagaimana prosedurnya, seperti apa yang Bapak telah jalankan? Ya, seperti konteks tadi kita lihat kasusnya, ini kasus ringan apa kasus sedang atau kasus berat. Mungkin kasus ringan ya kita bisa selesaikan langsung di hari itu juga. Mungkin kasus sedang kita akan mungkin hanya butuh waktu beberapa hari. Kasus berat mungkin kita harus undang Pak Komite sama pengawas, jadi butuh jadwal lagi gitu, mungkin agak lama. Jadi seperti itu saja, untuk tidak ada jadwal khusus, cuma kita lihat konteks kasusnya seperti apa. Bapak, di sini dari yang Bapak sudah utarakan, kemudian dari beberapa kasus, adakah faktor-faktor atau adakah seseorang yang selama ini sudah mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika tersebut, Bapak? Terutama yang membantu saya itu ya mungkin para senior, Pak Komite dengan Pak Pengawas gitu, jadi pengawas. Dan alhamdulillah untuk rekan gurunya yang mungkin seumuran dengan saya mau diajak untuk berkolaborasi untuk saling tukar pendapat. Jadi itu. Jadi intinya semuanya penting, cuma kalau yang ditanya seseorang yang lebih berperan yaitu Pak Komite dengan pengawas gitu. Bapak. Bapak, di sini dari yang telah Bapak sampaikan, pastinya ada pembelajaran yang dapat kita petik atau Bapak petik ya. Di sini pengalaman Bapak, apa pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika tersebut yang Bapak sudah alami? Pembelajaran apa yang sudah dapat Bapak ambil? Ya, pembelajaran yang dapat ambil itu intinya dalam suatu kasus kita tidak boleh gegabah, tidak boleh terburu-buru dalam mengambil keputusan untuk mengatasi masalahnya. Jadi mungkin kita perlu duduk bareng, mungkin pertama dengan yang memiliki masalah, karena ini
kelembagaan, mungkin juga kita duduk bareng dengan semua keluarga besar di lembaga itu. Jika memang tidak bisa lagi, kita panggil lagi kita kita undang Pak Komite atau pengawas jika diperlukan gitu. Jadi kita lihat konteks masalahnya di mana. Jadi tidak serta merta karena saya seorang pembina Mas langsung ambil apa kata saya, tapi tidak begitu. Kita lihat dulu konteks masalah seperti apa dan sebab akibatnya juga dampak ke depannya juga gimana. Jadi intinya tidak perlu kesusu, tidak terburu-buru. Kita harus berpikir secara bersama-sama, kita bersama dan kita cari yaitu win-win solusi yang terbaik untuk semuanya. Oke Bapak, dari hasil yang sudah Bapak sampaikan, mungkin di sini dapat saya ambil ini kesimpulan bahwa meskipun kita sebagai pemimpin, jadi tetap keputusan bukan utama di kita, masih ada kolaborasi, dan tentunya itu semua tujuannya kepentingannya untuk murid, kepentingan bersama, Bapak. Baiklah Bapak, terima kasih banyak atas waktunya, atas sharingnya hari ini, Bapak. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil analisis dan refleksi dari hasil wawancara kepada kepala sekolah adalah sebagai berikut, yaitu hal menarik yang muncul saat wawancara, yaitu adalah mengidentifikasi masalah terlebih dahulu, apakah dilema etika atau bujukan moral, kemudian mencari fakta-fakta atau akar dari masalah tersebut, kemudian mendiskusikan dengan pihak terkait dalam penyelesaiannya. Pengambilan keputusan juga selalu dilaksanakan melalui musyawarah atau secara kolaborasi dengan seluruh stakeholder. Hal ini sama-sama dilakukan oleh dua kepala sekolah yang telah saya wawancarai. Kemudian hasil wawancara analisis dengan kepala sekolah berikutnya, di sana juga ada persamaan, yaitu dalam langkah pengambilan keputusan sama-sama dilakukan dengan kolaborasi atau melalui musyawarah, sehingga diharapkan keputusan yang diambil secara dapat tepat dan lebih mengutamakan kepentingan murid dari kepentingan lainnya. Kemudian pada waktu penyelesaian dilema etika yang terjadi ketika saya mewawancarai kepala sekolah dari dua lembaga berikut, yaitu sama-sama tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian masalah. Di situ masalah diselesaikan ketika memang ada masalah yang urgent atau butuh seketika itu diselesaikan, maka akan diselesaikan pada saat itu juga. Kemudian masih juga belum sepenuhnya ada prosedur dalam menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dari kedua hasil wawancara yang telah saya lakukan. Rencana pengambilan keputusan ke depannya berdasarkan hasil wawancara, yaitu semua permasalahan yang dihadapi akan diidentifikasi, lalu dianalisis dan diselesaikan dengan musyawarah. Jadi diawali dengan identifikasi, kemudian masalah tersebut dianalisis, dilema etika atau kebujukan moral. Jika memang masalah tersebut adalah dilema etika dan harus benar-benar diselesaikan, maka akan dimusyawarahkan bersama dengan semua stakeholder yang ada. Kemudian adanya pihak yang membantu dalam pengambilan keputusan seperti komite atau pengawas sekolah, ini juga sangat membantu dalam penyelesaian suatu masalah. Kemudian perlu adanya penerapan juga penggunaan 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan yang diambil. Agar apa? Agar keputusan ini dapat lebih efektif. Untuk saya ke depannya, saya akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika ini dengan berdasar pada paradigma dan prinsip yang sesuai dengan kasus yang saya hadapi atau masalah yang ada. Kemudian mengujinya menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang diambil atau yang diputuskan adalah keputusan yang tepat
yang bijaksana, yang tujuannya adalah demi semata-mata karena kepentingan murid. Saya juga akan secepatnya menerapkan proses pengambilan keputusan ini, yaitu dimulai dari lingkungan yang terdekat terlebih dahulu, yaitu di mana adalah karena saya seorang guru, adalah saya akan lakukan hal tersebut di lingkungan kelas terlebih dahulu, yaitu ketika saya menghadapi kasus atau permasalahan yang terjadi di dalam kelas, akan saya putuskan atau ambil keputusan, yaitu dengan menerapkan atau berdasarkan paradigma, prinsip-prinsip, serta 9 langkah pengujian. Sekian hasil analisis dan refleksi dari hasil wawancara kepada kepala sekolah dari SD asal lembaga saya dan juga dari salah satu kepala sekolah lembaga lain. Semoga bermanfaat ke depannya dan dapat meningkatkan bagaimana sikap kita dalam pengambilan keputusan agar dapat lebih tepat dan lebih bijaksana, dan utamanya juga lebih mementingkan kepentingan murid. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.